Pak Prabowo ini merupakan magnitude, merupakan daya tarik tersendiri beliau ini. Karena apa? Beliau dikenal sebagai macan Asia. Beliau dikenal sebagai anak penggawa ekonomi, bangsawan, yang keluarganya cinta tanah air, berpihak kepada kebenaran. Dibuktikan dengan ikutnya beliau mengoreksi Bung Karno bersama dengan tokoh Masyumi, yaitu dalam bentuk PRRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dan tentunya teman-teman kita para diaspora di seluruh dunia. Kita jumpa lagi hari ini untuk membahas topik-topik yang tentunya pasti tidak lepas dari situasi terakhir di negara kita, di mana sudah dilantiknya Presiden Prabowo. Kemudian juga sudah dibacakannya susunan kabinet, kemudian juga termasuk ada wamen-wamen selain menteri, kemudian juga ada kepala bidang dan lain-lain. Staf khusus presiden juga ada beberapa orang. Ini menarik sekali. Tapi apapun itu, kita berharap sekali bahwa gembar-gembor tentang zakon kabinet ahli itu benar-benar jadi ahli gitu ya. Jangan sampai zakon kabinet menjadi second kabinet gitu kan, jadi kabinet second jadinya. Oke, kita akan bahas beberapa hal terkait dengan ini. Yang paling utama adalah tentang pidato Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, yang menarik dan sangat-sangat banyak dipuji dan melahirkan rasa percaya diri bangsa Indonesia terhadap kepemimpinan nasional 5 tahun ke depan, insya Allah. Nah, untuk bahas ini di depan saya ini sudah tamu terhormat tentunya, pakar politik, kemudian juga aktivis Islam, juga ahli di berbagai bidang, manajemen, lingkungan, dan semuanya. Bapak Profesor Dr. Abbas Taha. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abbas, gimana kalau bicara soal pidato kemarin Pak Prabowo di Senayan, yang kita sudah mendengar semuanya, menarik sekali, ada beberapa hal, dan saya minta komentarin. Tentunya banyak topik-topik yang terkait dengan pidato, tapi tentunya yakin nih dari Pak Abbas ada sedikit angle yang menarik yang bisa disampaikan. Silakan, Pak. Ya. Jadi alhamdulillah. Ya. Pertama tentunya saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat dan salam bahagia untuk seluruh keluarga Masyumi di Nusantara maupun di mancanegara, dan juga saudara-saudaraku tercinta sebangsa dan setanah air. Jadi pada kesempatan ini Pak Prabowo ini merupakan magnitude, merupakan daya tarik tersendiri beliau ini. Karena apa? Beliau dikenal sebagai macan Asia. Beliau dikenal sebagai anak penggawa ekonomi, bangsawan, yang keluarganya cinta tanah air, berpihak kepada kebenaran. Dibuktikan dengan ikutnya beliau mengoreksi Bung Karno bersama dengan tokoh Masyumi, yaitu dalam bentuk PRRI. Nah, sekarang ini kemarin Prabowo Subianto yang sudah ditunggu-tunggu ini, Pak Prabowo, oleh pendukungnya yang setia sejak 2004, 2014, 2019. Kemudian dengan penuh kecewa, ya, dengan memendam rasa kecewa, mengikuti
dan sambil ada jengkel juga. Namun akhirnya Prabowo Subianto, Pak Prabowo menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Kita ucapkan alhamdulillah, semoga dengan apapun gonjang-ganjing yang terakhir pada saat Pilpres. Cuma perasaannya bagaimana rasa dirinya, pribadinya, keluarganya, dan kebanggaannya. 5 tahun tertunduk-tunduk merendahkan diri sedemikian rupa sebagai macan Asia kepada seorang ya sekarang sudah mantan presiden ya yang dikenal orang tanda kutip Mulyono. Itu sungguh luar biasa ketahanan ketabahan beliau. Nah sekarang dengan pidato perdananya itu menimbulkan rasa harapan yang besar, secercah ke depan. Wah, alhamdulillah, semoga Indonesia Emas 2045 ini bisa kita realisasikan. Kenapa? Dia berbicara tentang satu pemerintahan yang bersih, berbicara tentang masalah korupsi, berbicara tentang masalah kemandirian. Nah ini tentu saja saya ingat betul betapa porak-porandanya Indonesia ini oleh ya keserakahan yang dilakukan oleh tokoh intelektual dan politisi pada zaman pandemi. Nah, siapa ini? Tuh? Kalau bisa ya kira-kira kita tahu lah siapa ya. saja. Sekarang manggung lagi, iya. megang Dewan Ekonomi, masih megang menteri beberapa. Kemudian Marwan Batuara menulis rapor merah pengelolaan kelautan. Betul, kita ini negeri archipelago, negara kelautan. Laut kita itu sampai Natuna. Laut kita dilalu lintasi oleh perdagangan internasional, sebagaimana terusan Suez, Gorion di ya Afrika sana, ya di Eurasia di sana. Jadi, ya belum lagi adanya yang dikatakan oleh sebagian tokoh dan penggiat-penggiat pergerakan, kita ini sudah menjadi reformasi yang tergadai. Nah dengan pidato perdana tadi, maka saya ingat kepada tahun 2016 ada tulisan bagus. Itu eranya Khofifah, eranya Azurman, ya. Itu yaitu ada yang dinamakan revolusi mental. Nah, revolusi mental ini apa? Yaitu revolusi pola pikir. Karakter juga. Ya. Kalau tadinya transaksional, pragmatis, ya harus berubah untuk tidak transaksional, tidak pragmatis. Begitu. Kemudian ada pola pikir azas kemandirian. Nah, ini kelihatan. Era Pak Harto kita kemandirian dalam pangan. Dan Pak Prabowo pernah ditugasi oleh Pak Jokowi untuk masalah pangan juga. Walaupun memegang Menhan. Kenapa tidak? Dimungkinkan saja. Ya. Nah kemudian ya mengenai masalah pola pikir menyangkut masalah strategi untuk pembangunan bangsa. Nah saya teringat eranya Pak Habibie dulu. Ada industri strategis 7 atau 8 itu digabung jadi sendiri menjadi suatu kekuatan. Ini yang dikhawatirkan oleh Barat. Karena apa? Habibie ini akan didukung oleh Jerman dan oleh Jepang. Dengan resources yang ada, tenaga yang ada, dan juga Habibie mengirim tenaga-tenaga ahli di luar. Nah, kita punya lisensi di Pindad untuk pembangkitan turbin. Kita sudah bikin pesawat udara, Cessna. Kita punya PT PAL yang sudah bisa bikin kapal. Kita punya Pindad yang bisa bikin alutsista. PLN punya bengkel besar. Krakatau Steel ada. Apalagi? Dan saya terlibat di dalam proses itu dulu. Jadi saya yakin dengan adanya Ilham Habibie yang mencalonkan untuk Wagub di Jawa Barat, mestinya Pak Prabowo tarik beliau ini untuk mengkoordinir ini di Ristek. Sehingga industri strategi kita dibangun. Nah itu kaitannya. Iya. Belum terlalu jauh mungkin Pak Abbas. Ya. Maaf. Kan ada
di Prabowo sekarang ini nggak bisa lepas dari yang namanya Pupu Fafa atau mungkin juga yang namanya Mulyono gitu Pak. Iya. Tadi yang dibicarakan tadi bisa betul-betul berhasil kalau Pak Prabowo kabarnya gitu bisa melepas pengaruh Mulyono dalam program-program ke depannya. Itu gimana? Iya, betul. Jadi begini, gembira dengan Prabowo terpilih. Senang dengan pidato perdananya. Tapi yang menjadi khawatiran tadi, dibuka tadi, kita berharap zakon kabinet. Tetapi ini ada zakon dan second yang dulu pun dipakai. Most of them itu dari orang-orangnya pada rezim Pak Jokowi. Nah ini bagaimana? Nah menurut hemat saya ini sederhana saja. Karena komando di tangan presiden. Ya. Kemudian ketua MPR itu di tangannya Gerindra. Di DPR, di situ ada PDIP dan yang lainnya. Nah tinggal di eksekutif, komando di tangan dia. Kalau bisa saja kementerian strategis itu dikendalikan, tapi tidak usah disandera seperti yang lalu, politik sandera itu tidak usah. Artinya dipanggil, diberitahu, Anda jangan macam-macam. Atau diganti. Begitu. Nah mana saja? Ya kepolisian, ya TNI, Kejaksaan Agung, kemudian tim presnya, ya. Nah kemudian KPK-nya. Karena apa? Dulu tuh ada benturan kelembagaan yang berebut antara Polri dengan KPK. Akan begitu dulu terjadi. Jadi itu saja. Kalau soal gemuk dan ini kan soal APBN saja itu kan biaya rutin. Ya apa boleh buatlah. Demi untuk mengakomodir, demi berjalannya, rugi sedikit untuk untung banyak. Kan begitu. Ya, artinya Pak Prabowo itu sebetulnya bisa melepas pengaruh Mulyono karena 3 lembaga negara ini betul-betul di bawah kekuasaan. Jadi lembaga strategis itu ditarik dan kendalikan langsung. Karena mereka punya kuasa. Kalau dulu rezim yang lama, rezimnya Pak Mulyono, semua lembaga dikendalikan. Tidak ada yang tidak, termasuk lembaga ormas agama pun juga dicawe-cawenya. Nah, jadi untuk itu, semoga saja dalam 100 hari ini beliau melakukan hal tersebut. Namun satu hal lagi, ini grupnya Fufu Fafa luar biasa. Gimana? Begitu wakil presiden yang tidak legitimate ini, ya, sehari setelah pelantikan langsung mengadakan pertemuan, langsung loncat. Tidak tahu pamit apa enggak itu. Bertemu dengan wakil presiden RRC, bertemu dengan Korea, bertemu dengan melakukan kunjungan. Itu artinya, nah siapa ini? Nah inilah timnya kuat, buzzernya kuat, dananya kuat, yang punya kepentingan besar termasuk oligarki dan Taipan. Nah ini tentu harus diimbangi oleh timnya Pak Prabowo. Tim yang mana nih maksudnya nih? Ya, timnya artinya pendukung beliau yang ada. Ya, tim waktu Pilpres maksudnya, tim pendukung Pilpres. Tim dia waktu Pilpres kemarin, betapapun walaupun kubunya itu satu adalah Pilpresnya Pak Prabowo, Gibran, tapi di dalam itu kan ada firqah-firqah, kelompok A, kelompok B, kelompok C itu bersatu mereka. Kecuali Kodori. Nah, ini dia pemain lain ini ya. Nah, tentunya tim ini harus cepat melakukan, mengawal, memandu, mengamankan, merawat perjalanan Pak Prabowo ini sebagai orang nomor 1. Nah, ini kelihatannya sudah ketinggalan 2 langkah ini. Nah, untuk itulah saya katakan tadi, ada kelompok lain, tidak senang dengan legitimasi Fufu Fafa, tapi tidak berada di bawah, organnya Pak Prabowo, namun cinta pada Pak Prabowo ini. Nah, mereka ini akan bekerja. Itu di Pilpres, tim pendukung di Pilpres 2014, tidak hanya di 2 kemarin. Bukan 2024. Yaitu pendukung Prabowo sejak mulai dia mencalonkan diri sebagai 2014 berarti kan? Nah itu beberapa ini saling kontak, ayo kita bangun, kita maju,
kita selamatkan NKRI ini. Nah, kan begitu. Oke. Nah, jadi di dalam perjalanan inilah kita melihat lagi ya. Nah, sekarang kita lihat tadi kan ada pilar-pilar yang akan di tengah 2016 satu itu diperkuatkan. Nah, kemudian ada BPIP kan. Ini kerjaannya ini harus diluruskan ini. Karena apa? BP ini harus melakukan kekuatan ya, penguatan pendidikan Pancasila. Lah ini sekarang dia ngomong itu sepertinya tanda kutip ini agama itu lawan Pancasila katanya. Aduh. Padahal Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu tentu saja adalah sebagai ideologi negara yang harus direalisasikan, kan begitu. Ideologi pilihan, ideologi negara, pilihan negara yang akan diimplementasikan. That means ideologi negara. Itu dalam arti negara maupun dalam tata negara. Walaupun saya bukan ahlinya ya, tapi saya juga alumni lingkungan itu. Oke. Nah, kemudian lagi ya, tugas BPIT itu adalah mendorong aplikasi ekonomi Pancasila. Sekarang bagaimana ekonomi Pancasila? Ekonomi Pancasila itu di silanya keadilan, kesejahteraan. Sekarang enggak. Yang kaya tambah kaya, miskin tambah miskin. Ya enggak, pasal 33 dikuasai oleh kelompok tertentu, perampasan aset negara berjalan terus. Nah, ini harus diselamatkan. Belum diganti Pak ya? BPIP ketuanya belum diganti? BPIP ketuanya kan Prof. Yudian. Masih yang lama berarti ya? Ya masih, belum yang baru. Mesti dicarikan yang baru. Saya kalau di bidang pendidikan, saya tahu alhamdulillah ada perubahan. Mensesnek juga ada perubahan. Mudah-mudahan. Nah, saya tuh kader muda yang lama, waktu tahu dia itu di Satgas pemenang Prabowo dulu, yaitu Letu Sugiono itu anak bagus. Bagus ya? Dia pintar, cerdas, orangnya apa ya, enak, gitu. Enakan. Low profile? Ya, mudah-mudahan ya, ini bisa menjadi kader bangsa ke depan. Ini kita lihat. Nah, kemudian dengan pembangunan karakter Pancasila bagi kader-kader pimpinan bangsa, inilah tupoksinya BPIP tadi, berat ini. Lah di Masumi pun kita kan punya OKK, ada bidang kader. Tidak mudah melakukan kaderisasi itu. Apa yang kaderisasi? Pertama, menanamkan rasa cinta kepada negeri, cinta pada negara, cinta pada, itu artinya menanamkan nasionalisme yang tinggi. Nyatanya, ya enggak, karakter dari milenial dan zennial yang merupakan bonus demografi ini yang perlu segera diselamatkan. Kalau tidak nanti bonus ini akan menjadi negatif. Siapa yang memanfaatkan? Korea sudah memanfaatkan bonus demografi. Loncatan-loncatan kemajuan luar biasa. Jepang. Kita lihat Pol Pot, Kamboja. Kita lihat ini nih, Afrika yang porak-poranda ini, Ethiopia. Ya, sekarang luar biasa. Bagaimana Indonesia? Sekarang pendidikan di bawah, kemiskinan di bawah, kerusakan moral di bawah. Tidak ada yang di atas. Nah, semoga kita doakan Pak Prabowo sehat, begitu, bisa menjalankan pemerintahan, itu yang penting, kita jaga dan kita bagus. Cuma, kalau beliau ke kiri ke kanan manuver selama tetap berjalan menuju implementasi ideologi negara Pancasila, kita dukung. Kalau tidak, tentu kita lakukan koreksi secara konstitusi. Dan begitu. Ya. Terima kasih Pak Abbas, luar biasa ini apa namanya penyampaian gagasan sekaligus urayanya tentang ya tindak lanjut setelah pasca ya pidato perdana ya Pak Prabowo. Tadi banyak hal yang dikritisi dan juga diharapkan betul-betul bisa dijalankan oleh Pak Prabowo dan kabinetnya. Ya kita berharap sekali betul-betul ini menjadi zakon kabinet ya dan betul-betul profesional walaupun memang kabinet yang bagian ya bekas dari rezimnya Jokowi tempo hari. Ya kita berharap lebih bagus lah Pak ya. Tentunya yang kita tadi disebutkan oleh Pak Abbas, Pak Prabowo terus sehat. Walafiat artinya jangan sampai sakit itu. Ini bahaya sekali karena kita perhatikan memang agak mencengangkan ya seperti menelikung dalam apa tikungan gitu ya, ada lagi rame-rame pelantikan menteri wamen, tapi ada 3 event kenegaraan yang dijalankan oleh kubu Papa, luar biasa.
Pemirsa Masumi TV, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Abbas Taha. Tadi sudah banyak yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Belum kencing. Berapa? 15 menit? 25? Hah? 20.